Kafir Gerbang Sukma membuat penantian panjang cast film Kangen Satu sama lain dan akankah film ini lebih gore? Saksikan yuk preskonnya. Ada Mbah Sujiwo Tejo. Mbah, gimana akhirnya bersama lagi dengan keluarga besar film Kafir, dan kali ini apa sih sebenarnya yang pengen diberikan ke masyarakat dari sudut pandang Mbah Sujiwo Tejo dari film Kafir kali ini melalui film Kafir Gerbang Sukma? Silakan. Jadi gini, panjang ngomong-ngomong soal serangan Trump ke Venezuela ya. Di dalam serangan itu, tadi habis serangan itu saya berpikir terus ketika Mas Parwes bicara, dia itu berapa lama sih di Bandung? Saya itu 10 tahun dulu di Bandung, tapi tetap bisa ngomong F. Tapi dari tadi kafir. Itu aja saya catatan, kenapa bisa film kafir di Gerbang Sukma ini? Kafir. Iya, Pak. Aku 10 tahun masih bisa ngomong kafir. Itu aja pertanyaan lu. Tolong nanti ditanyakan Mas wartawan. Ada apa? Terus yang kedua, aku tadi ketemu Azo bilang bahwa jaket ini kelihatannya bele, tapi dari tokonya begini. Ini harganya 12 juta. Wallahi. Aku beli di Melbourne. Tapi bukan itu jawabannya, bukan itu. Kok sama dengan yang kafir dulu? Waktu persis datang, berarti udah lama banget. Kenapa nggak produksi banget gitu loh? Yang kedua. Terus yang ketiganya ini seriusnya. Aku tadi ngeliat bagus banget. Trailernya bagus banget. Cuman aku berpikir Mas Parwes, kita fair nggak ya ke penonton ya? Sebagus-bagusnya film, yang kalian bayar itu cuman ampasnya. Seharinya kami menerima cerita-cerita langsung yang lebih indah di antara kami, yang nggak bisa kami share. Penonton beli bioskop cuma nonton ampas. Kalian lihat yang foto tadi jatuh, ingat nggak? Iya. Itu hasil diskusi berhari-hari antara pemain dan Kinoy. Kinoy ambil sikap membackup Upi. Nggak bisa, kenapa harus jatuh? Itu kan ada pemain baru. Dari mana itu bisa jatuh? Ada Nadia, ada ya saksinya ya. Ada semua. Terus Kinoy belum datang waktu itu karena masih Kino mobilnya bagus, sedan sekarang. Beda 8 tahun lalu beda ya, Mbak? Beda. Nah, begitu datang, apa yang dibilang Kino? Enggak, kita nggak bisa ngubah-ngubah itu. Nanti berubah semuanya karena penulis skenario. Ini gini, ini handuan, masih pakai handuk. Handuk. Aku rebahan juga, kita ngobrol lama begini. Cantik banget. Gak ada make up, gak ada. Terima kasih Mas Sujiwo Tejo, thank you. Kita jajarannya, iya Pak Parwes. Terima kasih, hari ini saya baru tahu. Iya. Jadi besok-besok saya nggak usah bayar dia mahal-mahal. Dia enak banget. Menikmati kecantikan. Cantik aja sih, kecantikannya Lela. Terus ada Asa pula. Waduh. Sorry saya tambah. Iya. Saya sedih tadi perpisahan saya sama Brahma. Brahma itu nama kerbau. Yang kita pisah, kita udah disembelih. Ya sudah, terima kasih Mbak. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mbak Sujiwo Tejo. Thank you. Kita ke jajaran cast sekarang, Nadia Arina. Yes, ke Nadia Arina gimana? Beda film. Nah, gimana berproses bersama akhirnya setelah 8 tahun kembali lagi. Dan kali ini kita pengen tahu apa yang dirasakan oleh karakter Dina di film ini. Tanpa spoiler, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Sebenarnya mungkin lebih pengen cerita pengalaman Nadia kali ya. Iya, silakan. Mungkin sama kayak Ibu Putri juga, Kafir selalu punya tempat tersendiri di hidupku, di hatiku juga, karena kebetulan Kafir Bersekutu dengan Setan salah satu film pertama untuk aku masuk ke dalam industri perfilman. Yes. Terus juga apa ya, rasanya kayak keluarga gitu. Jadi pas dikasih tahu kalau Star Vision akan membuat film Kafir
Gerbang Sukma dengan semua jajaran cast yang sama, dengan sutradara yang sama, dengan penulis yang sama, itu jadi sesuatu yang apa ya, kayak aku excited langsung gitu langsung. Ya. Gimana rasanya kembali syuting dengan karakter yang sama, nge-revisit karakter itu bersama orang-orang yang sama juga, dan yang pasti di lokasi yang sama juga, dengan cerita yang semakin menarik juga. Itu sesuatu pengalaman yang mungkin gak bisa dirasain sama semua aktor kali ya. Dan 8 tahun setelah tuh banyak sekali perjalanan kami masing-masing pastinya di kehidupan kami masing-masing, tapi pada saat kami bertemu lagi rasanya kayak baru kemarin ya kita syuting Kafir Bersekutu dengan Setan gitu. Itu sih mungkin. Dan kalau tadi Om Jio bilang bukan yang itu ya. Kalau Om Jio tadi bilang teman-teman mungkin yang nonton nanti yang beli tiketnya cuma dapat ampasnya, ya semoga ampas yang ditonton bisa menghibur, tapi yang pasti betul juga cerita di balik layarnya lebih seru, menyenangkan sekali dan seru sekali, karena kita syuting juga kebetulan hampir sebulan di Banyuwangi, di Jember sama di Bromo, dengan medan yang cukup wow ya Zof. Dengan medan yang cukup wow. Jadi itu sih mungkin aku berharap sekali semua rasa excitement kita dari para filmmakersnya bisa tervisualkan dengan sangat baik melalui film Kafir Gerbang Sukma. Yes, tadi Arina, terima kasih Nadia. Gimana Nat rasanya yang lo dapatkan, yang seorang Nadia dapatkan setelah ngintip-ngintip film Gerbang Sukma ini? Saya sebagai tim marketing. Silakan. Enggak, jadi waktu itu sempat main ke Star Vision, terus ngintip-ngintip yang lain, mereka mau preview, terus aku kayak ikut gitu. Bener kata semuanya, syuting Kafir tuh melelahkan sekali, secara fisik, secara nggak mental ya, apa ya, pokoknya ini tuh sesuatu yang emosional, ini sesuatu yang sangat melelahkan sekali untuk kami semua, karena proses syutingnya sangat panjang. Dan akhirnya bisa melihat setelah sudah dijahit kesana kemari, hasilnya seperti kurang lebih seperti itu ya, itu udah final ya Pak? Oh masih offline, oke. Tapi saya sebagai yang main aja ngerasa kayak, kok jadi gini ya, kok bisa bagus gini ya, kok kayaknya benar kata ibu tadi, kayak iya sih kita tahu misalnya kita ada pakai efek darah atau apa gitu, tapi pas kita nonton di layar kayak wow. Pertama-tama, aku sebagai Rani di film Kafir sangat-sangat disambut dengan hangat sama keluarga Kafir. Terima kasih loh. Keluarga film. Hati-hati tuh. Maaf ya, khususnya keluarga film Kafir. Aku dulu itu. Iya mas. Sutradara Kafir. Saya kan juga di sini kan yang paling kecil, jadi ngerasa kayak diemong banget gitu, kayak di baby banget sama ibu, sama nenek, sama kakek, sama kakak Zof gitu, sama Kak Nadia juga. Iya, sama Kak Nadia juga. Seneng banget bergabung di film ini. Terus paling tantangannya sebagai Rani, aku nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tapi ini beda banget sama karakter aku di asli, 180 derajat bedanya. Benar-benar harus menahan segala kayak kehebohan yang biasa aku keluarin sehari-hari. Ceplos-ceplosnya kalau kata Bang Kinan. Jadi di sini banyak penahan itu ya, karakter Rani di sini. Karakter Rani kan di situ lihatnya kayak lemah lembut, terus kayak tadi nangis, meneteskan air mata, itu lelah banget untuk aku karena aku biasanya dar-dar dan heboh gitu di lokasi. Tapi kalau aku ceritain lagi, ntar nggak seru Rani sebenarnya apa di film Kafir. Itu dia. Cuma bisa bilang gitu aja. Terima kasih, tepuk tangan buat Asya, thank you. Kita ke Mbak Nova Eliza. Hai Mbak Nova. Gimana rasanya dengan gak hanya dari jajaran cast tapi
timnya juga sebagian besar sama, dan tadi Pak Bintu menyebutkan bahwa beberapa bahkan tempat syutingnya pun masih banyak yang sama. Gimana Pak Kinai? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang hadir di sini. Tadi sudah lihat ya gimana dengan trailernya. Sebenarnya sih ini menjadi sebuah momen yang sangat besar ya buat saya gitu ya. Bahwa 8 tahun yang lalu saya dipercaya oleh Pak Pagres dan direkomendasi oleh Mbak Upi kayak gitu ya, untuk mengerjakan proyek film Kafir Bersekutu dengan Setan kayak gitu ya, 8 tahun yang lalu kayak gitu. Dan dari situlah saya menginjak yang akhirnya mendatangkan film horor-horor berikutnya kayak gitu. Yang sampai sekarang, yang tadinya mau nyutradain drama, tapi sampai sekarang pun akhirnya film horor terus kayak gitu ya. Ini bukan curhat nih, bukan. Tapi sebenarnya dari pengalaman itulah bahwa sebuah genre itu bisa kita kulik terus ya. Berarti kan kalau dihitung 8 tahun udah saya ngerjain horor, berarti banyak yang harus bisa dikulik lagi kayak gitu loh. Jadi kalau lewat Kafir Gerbang Sukma ini dipercaya lagi kayak gitu ya untuk saya ngerjakan, sebenarnya di film Kafir ini kayak saya pengen balikin lagi gitu loh, nostalgia memori penonton yang dulu sangat kalau bisa dibilang sangat antusias ya dengan Kafir ya, sampai ada beberapa mahasiswa aja selalu ngasih reference, oh nih kok fotonya kok sama kayak gitu ya. Kayak film saya, film Kafir ini dia selalu naruh reference di film-film pendeknya dia, atau dia mau bikin sesuatu selalu mengambil reference dari film Kafir Bersekutu dengan Setan kayak gitu loh. Nah jadi dari situ saya berpikir bahwa Kafir Bersekutu dengan Setan itu selalu menemukan inovasi baru kayak gitu loh. Nah saya juga harus melakukan itu di Gerbang Sukma ini kayak gitu ya. Banyak inovasi-inovasi baru yang di genre horor yang mungkin secara show atau pertunjukannya ya pasti ada ya jump scare, gore kayak gitu ya. Nah itu yang dulu belum ada kayak gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang Gerbang Sukma ini sudah paket komplit ya kayak gitu. Kalau dulu kita kenal bahwa Kafir Bersekutu dengan Setan itu horor yang atmosferik, kita nggak memperlihatkan hantu tapi bisa mencekam kayak gitu ya. Tapi namanya penonton juga memulai ada kemajuan gitu ya. Bukan hanya penonton storytelling sekarang, tapi banyak yang juga penonton jumpscare, penonton yang suka yang kesadisan kayak gitu. Jadi paket ini yang saya kumpulkan gitu untuk di Gerbang Sukma ini. Ini juga dituntun oleh dari skenario Mbak Upi dan Dea kayak gitu, yang sudah sangat pas saya baca gitu ya. Terus terang waktu pas Pak Bapak dari 3 tahun yang lalu gitu ya, Pak Pawes selalu tanya, kira gimana kita lanjut lagi Kafir 2 kayak gitu kan. Belum kebayang mau bawa dari mana kayak gitu. Tapi setelah Bapak udah diskusi dengan Mbak Upi, itu saya baca skenarionya, ini sangat beda kayak gitu. Ada satu yang sangat beda bahwa Kafir tidak menghilangkan jati dirinya yang itu loh, maksudnya jati diri yang awalnya itu tidak dihilangkan untuk yang kedua ini kayak gitu. Tapi dia menambahkan sesuatu storytelling yang sangat meningkat, sehingga tadi yang kata Pak Miftah bahwa ini up level kayak gitu, itu memang benar kayak gitu. Itu sudah saya rasakan saat membacakan skenario ini, dan ini tinggal eksekusinya kayak gitu loh. Nah saat di eksekusinya itu saya coba bahwa saat di Kafir Bersekutu dengan Setan itu merasakan atmosfer horor, bagaimana kali ini kita bawa penontonnya masuk di dalam atmosfer itu. Jadi tidak melihat dari sisi luar gitu loh. Mungkin teman-teman sudah dari 2 menit tadi trailer mungkin bisa merasakan gitu bagaimana emosional tiap karakter, apa yang mereka rasakan kayak gitu. Jadi semua perspektif yang saya pakai adalah dari tiap karakter ini, terutama dari Sri ya sebagai peran utama kayak gitu. Yang kadang dia menjadi berpindah ke anak-anaknya, ke menantu kayak gitu, sehingga melihat problem apa yang dialami oleh keluarga ini kayak gitu. Jadi bukan hanya di kamera, di sound, di musik, itu juga menjadi sesuatu yang sehingga semuanya itu diharapkan bahwa penonton akan merasakan ada di dalam. Silakan di sebelah kiri, aman di tengah depan dulu, sebentar di tengah depan dulu. Iya, tahan di tengah depan dulu. Tengah depan aman teman-teman, ke tengah belakang sekarang, tengah belakang atas, tengah belakang. Oke, ke sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan, di sebelah kanan.
Baik, terakhir di tengah lagi. Terakhir di tengah. Kamu kan pernah bilang ke aku kalau bapak kamu meninggal karena disantet. Tapi kamu belum pernah cerita apa penyebabnya. Bu, ini udah 8 tahun berlalu loh. Kenapa sih Ibu masih harus ngelakuin hal kayak gitu terus? Kamu akhir-akhir ini kelihatan lebih berisi. Kamu hamil. Emang kenapa, Bu? Kita semua juga pengen hidup tenang, Bu. Coba dipikir, apa sampean yakin semuanya sudah selesai?